Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala mabu'itsin rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai di bab al-ariyah atau dalam bahasa Indonesianya adalah bab pinjam meminjam. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, beliau langsung membawakan babnya ya. Jadi bab ariyah itu dari kata dalam bahasa Arabnya itu dari kata aro, ya bisa diharokati ariyah atau ariyah dengan tasydid atau arotun atau aroh. Semuanya artinya adalah secara bahasa itu artinya dalam bahasa Arab ya arasyai'u idza dzahaba wa ada sari'an. Jadi kalau dia pergi terus datang lagi cepat, itu namanya aro dalam bahasa Arabnya. Berarti ariyah atau ariyah atau arah itu artinya adalah pinjaman atau pinjam meminjam. Adapun secara istilah, maka ariyah itu adalah sebagaimana diterangkan dalam uh, Fathul Qarib ya. Ya, jadi Ibnu Qasim beliau mengatakan, Ibnu Qasim Al-Ghazim beliau mengatakannya. Jadi secara syar'inya adalah ibahatul intifa'i min ahli tabarru' bima yahilul intifa' bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri. Jadi pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu dari ahli tabarru'. Ya, ahli tabarru' orang yang sah tabarru'nya bima yahillu al-intifa'u bihi dengan apa-apa yang diperbolehkan dimanfaatkan dengannya ma'abaqai ainihi bersamaan dengan tetap adanya ainnya yaitu bendanya itu masih ada liyaruddahu alal mutabari untuk dikembalikan kepada si pemiliknya atau ringkasnya adalah ibahatul intifa bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi. Jadi pembolehan memanfaatkan sesuatu dengan hal yang halal ya yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan hal tersebut dengan syarat si barang itu tetap ada, tidak hilang. Ya. Jadi itu adalah pengertiannya ya. Jadi pengertiannya adalah pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu yang halal dan si barang itu tidak hilang. Nah, berarti kalau barang itu lenyap atau hilang berarti itu bukan pinjaman. Misalnya meminjam makanan untuk dimakan. Berarti itu bukan ariyah. Meminjam apa namanya? Selain makanannya misalnya hal-hal yang dia sifatnya pemakaiannya atau pemanfaatannya itu memang hilang, habis, dihabiskan, maka itu bukan ariyah. Kemudian dalilnya adalah kita bacakan kalamnya Syekh Al-Bukhari dulu ya, biar nanti setelah itu baru anak tafsir. Kita ke atas dulu, ke matan dulu, ke matan dulu. Matanya kita baca dulu. Faslun wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Nah, ini yang tadi disebutkan dalam ta'rif. Jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Kata al-musannif Imam Abu Syuja' mengatakan setiap apa-apa yang yumkinul intifa'u bihi, sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ma'a baqa'i ainihi, bersamaan dengan tersisanya bendanya itu, tidak hilang, tidak dimakan gitu ya. Jazat i'aratuhu, maka yang seperti itu boleh untuk dijadikan barang pinjaman. Idza kanat manafi'uhu asaron. Jika ini syaratnya, jika manfaatnya itu adalah asar. Asaron itu lawan dari a'yan maksudnya. Asar itu efeknya, bukan si benda itu yang akan dihabiskan. Main bolanya nggak jauh-jauh kok, aku di dalam dekat Bugis. Ya, kalau Emang tahu? seandainya kalau seandainya manfaatnya itu dia berupa ainnya seperti makanan tadi, maka itu bukan i'arah.
Tapi kalau manfaatnya itu dipakai, misalnya pisau, pakai efek dari pisau itu, atau pemanfaatan pisau itu adalah untuk mengiris misalnya, maka pisaunya tidak berkurang. Nah, itu namanya asar. Ya. Jika manafi'uhu asar. Baik, di catatan kaki nomor 3 kita baca dulu ya. Jadi ma'abaqaya ini jazat i'aratuhu, kita cek. Al aslu fiha, maka al aslu di sini artinya adalah ad-dalil. Ya, dalil di dalamnya yaitu dalam bab i'arah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'un al-ma'un, dalam surat Al-Ma'un di ayat terakhir ya. Yaitu orang-orang yang apa? Yamna'un al-ma'un. Mereka itu menghalangi al-ma'un, artinya barang bantuan. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya wal muradu bihi, ya, yang dimaksud dalam ayat itu ma yasta'iru al-jiranu ba'duhum min ba'din kama fassarahul jumhur, yaitu orang-orang yang mereka menghalangi atau tidak meminjamkan gitu ya. Tidak meminjamkan apa-apa yang dipinjam oleh tetangga sebagian dari sebagian yang lain. Ya, berarti tafsirannya adalah seperti pisau misalnya, seperti kendi, ya, seperti eh, apa namanya? Ya, kider, kemudian alfaas, kemudian sikin, yaitu seperti kendi, seperti kapak, seperti pisau. Nah, itu mereka yamnaun, mereka tidak mau minjemin. Nah, itu dicela di dalam surat Al-Maun itu ya. Jadi tafsiran dari Al-Ma'un itu adalah tadinya yaitu barang yang dipinjamkan. Kemudian warwal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah radhiyallahu taala anhu faraqibahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda kepada Abi Talhah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menungganginya. Nah, kemudian catatan kaki nomor 4, ya tadi itu di perkataan beliau ya. Beliau mengatakan idza kanat manafi'uhu atharon. Nah, idza kanat manafi'uhu atharon. Beliau mensyaratkan ya, mensyaratkan jika manfaatnya itu berupa asar, bukan a'yan. Ya, a'yan itu benda yang dihabiskan, kalau asar itu efek dari benda, misalnya pisau untuk mengiris itu. Nah, itu syarat. Tapi di sini Syekh Al-Bukhari mengatakan al-aswahu annahu, ya, pendapat yang paling tepat. Sini mu'tamad annahu yajuzu isti'aratu ma takunu manfaatuhu ainan. Ya, boleh seseorang meminjamkan sesuatu yang bisa jadi manfaat dari benda itu berupa ain. Contohnya bagaimana? Ka'an yasta'ira syajaratan liya'kula samaroha. Sebagaimana seorang itu meminjamkan pohon untuk dimakan buahnya. Walakinnahu la yasihu isti'aratu ma tastahliku ainuhu fil istimal. Akan tetapi yang nggak boleh adalah dia tidak boleh meminjam sesuatu yang memang dia itu habis ketika digunakan. Minjam korma untuk dimakan habis. Tapi kalau minjam pohon korma atau meminjami pohon korma untuk dimakan buahnya, maka sah pinjam meminjamnya, dan kormanya itu berupa manihah ya, berupa apa namanya, hadiah. Ini diperbolehkan. Kasyam'atin wa nahwiha, ya. Seperti lilin dan yang selainnya. Kalau pinjam lilin nggak boleh karena dia habis. Ya, itu namanya minta minta lilin. Tapi kalau pohon tadi enggak. Ya, ya seperti itu kira-kira. Ya, kemudian Imam Abu Syuja, beliau menguatkan pendapat yang seperti itu tidak boleh kecuali dengan lafadz yang jelas, yaitu lafadz yang memberikan akad ibahah. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya meminjam hewan untuk ambil susunya, berarti harus lafadz ibahah terhadap susu itu harus ada. Ya, tetapi dalam Mu'tamad nanti akan kita singgung insya Allah. Kita baca secara umum dulu ya. Karena ini di bab akhir. Kita baca di awal-awal dulu. Kita masuk ke rukun dulu ya. Ya, tadi sudah kita baca kalamnya Syekh Bukhari dan juga ta'liqnya beliau dari matan. Cuman sedikit, beliau tidak membahas rukun. Ya, yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian tadi, kemudian secara bahasa dan secara syariat, kemudian yang kedua dalil
dalil juga Syekh Al-Bukhari sudah bawakan ya. Kemudian hukum sekarang. Hukum dari i'arah itu apa hukumnya? Maka hukumnya adalah asalnya hukumnya adalah mustahab. Ya karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Bertawunlah, bertolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kemudian di sini ada sedikit mungkin ada sedikit kaitannya dengan bab ijarah atau bab sewa menyewa. Nah, ada perbedaannya. Jadi kalau meminjam itu dikatakan di dalam bahasa Arabnya itu kalau meminjam itu ibahatul manfaat, tapi kalau ijarah itu tamlikul manfaat. Ya, bedanya apa? Ini kaitannya dengan apa? Dengan sewa menyewa ya. Kalau al-ijarah itu tamlikul manfaah, maksudnya adalah si orang yang menyewa itu memiliki manfaat. Tapi kalau i'arah, pinjam meminjam, itu si peminjam itu tidak memiliki manfaat, tapi diperbolehkan untuk mengambil manfaat. Nah, dengan dua atau dengan perbedaan ini apa efeknya? Efeknya adalah ketika seseorang itu sudah berakad untuk menyewa, yang tadi dikatakan tamlikul manfaat, dia dikatakan sudah memiliki manfaat. Misalnya dia nyewa rumah, berarti dia memiliki manfaat rumah. Tapi kalau dia pinjam rumah, maka dia diperbolehkan untuk memanfaatkan rumah itu. Itu namanya minjam. Kalau dia sudah memiliki manfaat dari rumah itu, walaupun dia bukan pemilik dari bendanya, bukan pemilik ainnya, maka dia boleh mengiarahkan atau meminjamkan kepada orang lain secara umum gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia hanya diperbolehkan memanfaatkan atau dia hanya sebagai orang yang meminjam, maka dia tidak boleh meminjamkan kepada orang lain ya kecuali dengan izin dari si pemilik ain atau si pemilik barang itu. Itu bedanya antara ijarah dan i'arah. Jadi ijarah itu adalah tamlikul manfaah, adapun al-i'arah itu adalah ibahatul manfaah. Kemudian berikutnya rukun-rukunnya. Tentunya rukun-rukun ini eh, dalam apa namanya? Dalam muamalah tentu ada dua orang yang berakad ya. Yang berakad di sini siapa? Yaitu pertama adalah si pemilik yaitu mu'ir ya. Kemudian yang kedua si peminjam yaitu musta'ir ya. Kemudian yang ketiga adalah bendanya yang dipinjamkan yaitu al-mu'ar atau al-ain al-mu'arah. Kemudian yang keempat adalah as-sighah. Sighah itu ada akadnya atau ada lafadznya. Ya, jadi ada empatnya. Ada mu'ir, ada musta'ir, ada al-ainul musta'ar atau al-mu'ar tadi, kemudian as-sighah. Nah, kemudian yang pertama syarat dari al-mu'ir. Mu'ir itu si peminjam, syaratnya apa? Yang pertama, dia adalah ahlan lit tabarru'. Ya, ahlan lit tabarru' sudah kita sering ulang ya. Jadi orang-orang yang memungkinkan untuk bertabarru', yaitu orang yang balik, kemudian akil, yang pertama balik, yang kedua berakal. Kemudian rasyid, ya, bukan orang yang mahjur ya, atau safi, dan orang yang dia wala yatasarrafu lil malil ghair, ya, atau orang yang misalnya orang yang apa namanya? Dia menjadi wali harta anak yatim gitu ya. Jadi orang yang boleh meminjamkan itu adalah orang yang ahlan ditabaruk yaitu balik, kemudian berakal, kemudian rasyid. Ya, rasyid itu bukan orang yang safi, bukan orang yang mahjur. Kemudian eh, dia juga bukan orang yang sedang me, apa namanya menjadi wali harta dari orang lain. Misalnya wali harta yatim, maka dia tidak boleh untuk mengiarahkan hartanya anak yatim itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua adalah setelah ahlan nitabaru yang kedua adalah mukhtar. Mukhtar yaitu orang itu tidak dipaksa, yaitu bukan orang yang terpaksa. Kemudian yang ketiga
yaitu orang itu adalah malikan lil manfaah. Ya, malikan lil manfaah berarti memiliki manfaat. Baik dia memiliki bendanya atau dia hanya sebatas menyewa. Kalian tadi kita sebutkan ya bahwasanya menyewa itu dia memiliki manfaat. Ya. Jadi orang yang menyewa itu dia dikatakan malikun lil manfaah. Nah, orang yang memiliki kalau dia tidak menyewakan ya dia juga malikul ain dan juga malikun lil manfaah. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat untuk musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Ya, kalau tadi orang yang meminjamkan atau pemilik bendanya. Yang kedua adalah orang yang meminjam, syaratnya apa? Yang pertama ada ahlan lit tasarruf. Dia adalah orang-orang yang diperbolehkan atau secara syariat itu boleh ya untuk tasarruf. Tasarruf itu apa namanya? Bermuamalah dengan benda itu. Maka maksudnya bagaimana? Maka tidak boleh si peminjam itu orang yang umurnya masih kecil atau orang yang sobi. Sobi itu belum balik atau belum mumayyiz misalnya. Kemudian orang yang majnun, maka tidak boleh meminjami orang gila. Ya, dan juga yang semisalnya ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah an yakuna muayyanan. Jadi musta'ir itu syaratnya juga harus muayyan. Muayyan itu harus ditentukan. Tidak boleh dikatakan saya pinjamkan ini kepada kalian wahai penduduk kampung, itu tidak bisa, harus muayyan baik personal ataupun pihak yang tertentu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu rukun bendanya. Apa syaratnya? Yang pertama, syarat dari benda yang dipinjamkan. Yang pertama adalah fiha manfaat. Ya. Syarat benda yang dipinjamkan yang pertama adalah di dalamnya ada manfaat. Maka tidak boleh meminjamkan benda yang eh, tidak ada manfaatnya. Ya, misalnya seperti motor tapi rusak. Ya, rongsokan misalnya tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dijual itu namanya bukan dipinjamkan, gitu ya. Jadi kalau dipinjamkan ya nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya itu adalah manfaatun mubah. Manfaatnya itu adalah manfaat-manfaat yang dihalalkan. Ya, maka tidak boleh seorang meminjam, yaitu ini adalah syarat dari benda yang dipinjamkan, tidak boleh meminjamkan atau ya tidak sah meminjamkan eh, benda-benda yang manfaatnya itu manfaat yang tidak halal, seperti meminjamkan buku sihir ya untuk melakukan sihir misalnya, atau meminjamkan senjata untuk membunuh seorang muslim misalnya. Maka seperti itu tidak sah ya, atau syarat dari bendanya tidak terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah manfaatnya itu selain tadi bendanya bermanfaat, yang kedua manfaatnya itu adalah manfaat yang halal atau manfaatun mubahah, yang ketiga adalah manfaatnya itu adalah maksudah. Maksudah itu maksudnya adalah manfaat yang eh, apa namanya? Lahakimah, memiliki nilai apa namanya? Memiliki nilai untuk dimanfaatkan. Maksudnya pemanfaatnya itu memang seperti itu. Ya. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya misalnya dia minjem duit ya untuk ditaruh di saku, itu nggak ada manfaatnya. Itu bukan kalau kalau duit itu manfaatnya adalah untuk dihilangkan ya, untuk di apa namanya? Untuk dibelanjakan. Nah, itu namanya bukan minjem, tapi namanya hutang. Namanya hutang bukan ariyah itu. Kalau dipakainya itu dipakai kemudian hilang, maka itu bukan ariyah. Tapi kalau dia pinjam cuma ditaruh di kantongnya saja, itu manfaatnya bukan manfaat maksudah, karena maksud dari pemanfaatan uang itu adalah untuk dibelanjakan, bukan untuk cuma ditaruh di kantong, gitu ya. Nah, berbeda kalau dia mengatakan saya pinjam uangnya untuk jadi pajangan misalnya. Nah, itu ada manfaatnya. Ya, mungkin ada manfaat tertentu ya dari pajangan itu. Tapi kalau cuma ditaruh di kantong, maka itu manfaat yang ghairu maksudah. Ya. Kemudian syarat yang terakhir untuk benda yang dipinjamkan yaitu
bendanya itu al-ainu tabqa. Jadi bendanya itu masih ada, masih tersisa. Kalau bendanya hilang, habis dimanfaatkan, maka itu bukan ariyah. Atau ariyahnya itu fasidah. Ya, jadi al-ainu tabqa ba'da intihail manfaat. Jadi ainnya itu tetap ada setelah pemanfaatannya itu berakhir. Nah, itu adalah rukun, 4 rukun dari atau satu lagi rukunnya, Afwan, satu lagi rukunnya yaitu sigoh yang terakhir. Ya, sigoh yaitu akadnya, yaitu dicukupkan dengannya lafadz yang yushir, yang mengisyaratkan. Bil idni, mengisyaratkan pengizinan. Min ahadit tarafaini wa fi'lun minal akhar, atau wa fi'lun min tarafil akhar. Jadi eh, diperbolehkan akad ariyah itu dengan apa? Ya, dengan cukup dengan lafadz yang menunjukkan pembolehan, ya, pembolehan pemanfaatan tentunya ya, dari salah satu torof, yaitu salah satu sisi, maksudnya sisi al-mu'ir tentunya, kemudian wa fi'lun minal akhir, dan perbuatan dari min tarafil akhir, yaitu musta'ir dari si penerima pinjaman. Jadi ketika ada lafadz pembolehan terus kemudian barang itu diambil, maka itu sudah cukup bahwasanya itu lafadz akad ariyah. Baik, kemudian kita bahas sekarang eh, tanggungan. Tanggungan dari barang pinjaman itu siapa yang nanggung? Nah, tanggungan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu bahwasanya kita sudah bahas ya kemarin bahwasanya ada tanggungan penanggung ya, atau pemegang itu bisa jadi dia nanggung, bisa jadi dia nggak nanggung. Kalau nanggung itu namanya yadud doman, ya yadu abdoman. Tapi kalau yadud doman, kalau seandainya dia yang memegang itu tidak nanggung, ya itu hanya yadul amanah, dia apa? Hanya sebagai orang yang diamanai, gitu ya. Seperti contohnya kemarin itu adalah murtahin, misalnya orang yang membawa barang jaminan ya. Dia misalnya memberi hutang kepada orang lain, kemudian dikasih rohen, barang jaminan. Nah, jaminan itu dia jadul amanah, asalnya dia tidak nanggung asalnya, kecuali kalau dia taadi, dia lalai, dia bersalah, nah berarti dia nanggung. Seperti juga syarik ya. Dalam akad syarikah, akad perserikatan, perseroan ya. Kemudian juga akad wakalah atau wakil. Seorang wakil itu kalau barangnya itu kenapa-kenapa dia nggak nanggung, kecuali kalau dengan ta'adin atau dengan kelalaian. Nah, adapun yang sekarang yaitu orang yang meminjam, ya dia kan memegang barang. Si pemegang barang ini atau si peminjam ini bukan yadul amanah tapi yadu doman, yaitu dia menanggung. Asalnya begitu. Jadi kalau seandainya terjadi kenapa-kenapa asalnya, maka dialah yang menanggung. Maka ini eh, perlu digarisbawahi dulu ya, bahwasanya salah satu riwayat yang menunjukkan kebolehan ariyah yaitu adalah riwayat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminjam ya eh, onta ya kepada seseorang yang eh, dulunya masih musyrik. Kemudian orang itu mengatakan ya, sahabat tadi yang akhirnya masuk Islam, sahabat tadi mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, Aghasbun ya Muhammad, apakah itu ghasb ya wahai Muhammad? Ya, dia mengatakan ya Muhammad karena dia belum masuk Islam. Ya, Aghasbun ya Muhammad, apakah ini ghasab? Ghasab itu ngambil paksa wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, la bal ariyatun matmunah. Ya, tidak, tapi ini adalah ariyatun matmunah. Ini adalah ariyah, ini adalah pinjaman yang matmunah, yang ditanggung gitu ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kata madmunah, kalau Nabi mengatakan bal ariyatun madmunah,
Tidak, ini adalah ariyah yang ditanggung. Ditanggung oleh si peminjam tentunya. Nah, kata madmunah, kata ditanggung ini penafsirannya apakah dia sifatnya menekankan atau sifat dengan syarat. Atau maksudnya sifat mukhassisah kalau dalam pembahasan fikih ya. Apakah kata madmunah, kata Nabi tadi, la bal ariyatun madmunah. Apakah kata madmunah itu sifatun mukhassisah atau sifatun muwaddihah? Apa itu sifatun mukhassisah? Sifatun mukhassisah yaitu kata Nabi ketika ditanya, "Aku sebenarnya Muhammad." Kemudian Nabi mengatakan, bal ariyatun madmunah. Nah, kalau dikatakan sifatun mukhassisah, berarti Nabi mentaksis, mengkhususkan khusus pinjaman Nabi yang ini, yang dipinjam oleh Nabi kali ini adalah apa namanya? Ini adalah bukan onta tapi direk ya, ini baju perang afan. Eh, bukan onta tapi baju perang. Nah, kemudian beliau mengatakan ini adalah sifatun afan. Bal ariyatun matmunah, matmunah itu adalah sifatun mukhassisah. Kalau sifatun mukhassisah berarti seolah Nabi mengatakan begini. Tidak, justru ini biasanya ariyah itu adalah ditanggung oleh pemilik, tapi khusus ini saya yang nanggung. Kira-kira seperti itu ya maknanya ya. Jadi la bal ariyatun matmunah, tafsiran pertama. Jadi tidak, justru ini saya yang nanggung gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini tafsiran berarti dalil ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari ariyah itu dia tidak si peminjam tidak nanggung, yang nanggung pemilik. Tapi khusus kasus Nabi tadi, dia Nabi yang menanggung karena ini adalah sifatun mukhassisah. Nah, ini tafsiran dari Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua ini adalah sifatun muwaddihah. Ini adalah sifat yang sebatas menjelaskan atau sebatas menerangkan. Maksudnya bagaimana? Ketika dikatakan aku sebenarnya Muhammad bal ariyatun madmunah, enggak, dia adalah ariyah. Terus disifati lagi dengan sifat madmunah ini penjelasan dari ariyah itu bal ariyah. Seandainya Nabi mengatakan bal ariyah cukup, tapi madmunah itu penjelasan untuk menekankan bahwasanya ini bukan gosok, ini hanya pinjaman, dan pinjaman itu saya yang nanggung, kira-kira begitu. Nah, maknanya kedua 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 penafsiran ini memang dua-duanya sama-sama Nabi yang nanggung, tapi bedanya kalau penafsiran Hanafiyah itu dia tidak dia mukhassisah, ya, yaitu mengkhususkan akad ini khusus ini Nabi Muhammad yang nanggung. Tapi kalau Syafi'iyah ini adalah muwaddihah, ini hanya keterangan saja. Nah, maka penafsiran yang kedua itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Ya, jadi si peminjamlah yang dia menjamin. Ya, Nabi mengatakan bal ariyatun madmunah itu lafadznya ya begitu, berarti itu adalah ariyah yang ditanggung oleh si peminjam. Secara eh, kekuatan secara dalil maka dikuatkan dengan dalil yang lain seperti Nabi mengatakan alal yadi ma akhadat hatta tuadiyahu. Ya, kewajiban atas tangan itu dia harus mengembalikan apa yang dia ambil. Ini juga apa namanya secara dalil menguatkan ya. Berarti orang yang ngambil itu ya dia harus mengembalikan. Kalau dia rusak berarti dia yang menanggung. Ya. Kemudian walaupun juga di dalam apa namanya mazhab Hanafi juga mengatakan bahwasanya al-ghurmu bil ghunmi, ya. Ada kaidah seperti itu. Tapi kita tidak perlu bahas. Kemudian berikutnya juga dari taklil. Eh, taklil itu eh, dari dalil yang sifatnya itu akal ya, atau sifatnya itu bukan dalil nas ya, dalil akal ya. Kita tahu ya bahwasanya ketika seseorang itu meminjamkan sesuatu, kemudian orang tadi tidak menanggungnya kalau dia rusak. Ya, asalnya, hukum asalnya ini, hukum asalnya. Dia tidak menganggap kalau dia rusak hukum asalnya. Adapun kalau dia lalai itu beda lagi urusannya. Tapi kalau dia rusak dia tidak menanggungnya, ya maka yang seperti itu orang akan apa? Akan malas untuk meminjamkan karena dia khawatir akan rusak dan kerusakannya.
dia tidak menanggung misalnya. Karena hukum asalnya yang dipinjemin itu dia seperti orang yang cuma dititipin aja gitu. Padahal bukan dia yang butuh, tapi si peminjam yang butuh. Kalau seandainya itu dibiarkan, maka eh, apa namanya, kesunahan pinjam meminjam ini akan hilang lama-lama, akan malas orang saling meminjamkan. Maka menutuplah pintu apa? Pintu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian, kalau seandainya terjadi kerusakan di dalam benda yang dipinjamkan. Nah, ini sekarang kita bahas kerusakannya. Maka itu ada 3 kondisi. Ya, di dalam matan nggak ada. Ya, matanya berakhir cuma sampai situ aja. Kemudian bab ikrar ya. Kita bahas di luar matanya. Kalau seandainya terjadi barang itu rusak, barang pinjaman itu rusak, maka bagaimana? Maka itu ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah si peminjam itu menggunakannya dengan penggunaan yang diizinkan atau istimalul ma'dzuni fi, penggunaan yang diizinkan. Ya. Atau si peminjam itu memang dia bersalah, ta'addi. Ta'addi itu orang memang dia lalai. Ya, dia lalai. Mufarrid, ya. Atau si peminjam itu dia tidak lalai dan juga dia tidak pula dia menggunakannya di dalam penggunaan yang diizinkan. Jadi maksudnya tidak pula digunakan, tidak pula lalai, tapi dia rusak gitu ya. Nah, contoh misalnya kondisi yang pertama yaitu adalah orang yang misalnya minjam buku, kemudian buku itu dipakai. Ya, kemudian tentunya kalau buku dipakai kan berarti kalau misalnya ada kerusakan misalnya kuning-kuning di cover misalnya atau baju misalnya ada kotor-kotor di kerah misalnya eh, atau yang lainnya ya. Intinya kalau dipakai itu pasti begitu. Pasti kalau dipakai itu pasti ada istilahnya itu kerusakan sedikit lah gitu ya. Kerusakan yang atau kerusakan banyak atau kerusakan sedikit yang sudah diperkirakan. Yang sudah diperkirakan dan diizinkan ketika berakad. Ya, tentunya kalau motor dipakai banyak makin lama makin tipis misalnya. Misalnya gitu ya, dipakai jarak jauh boleh boleh silahkan dipakai banyak berkurang misalnya. Atau itu kan apa namanya? Ada kerusakan. Kerusakannya yang diizinkan. Maka kerusakan-kerusakan yang memang sudah diizinkan seperti itu la yatman, tidak menanggungnya. Karena kaidahnya adalah ya matawallada anil ma'dzuni ghairi madmun, ya apa-apa yang lahirnya itu dari sesuatu yang diizinkan maka dia tidak menanggung. Jadi yang pertama adalah penggunaan yang diperbolehkan dari awal dan ternyata ada kerusakan-kerusakan yang sudah diperkirakan karena pembolehan tadi itu maka itu tidak menanggung. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan yang disebabkan karena lalai atau ta'addi atau tafrid ya mufarrid. Maka yang seperti itu menanggung jelas ya. Dia kalau lalai ya berarti dia menanggung. Nah, kemudian kerusakan yang ketiga tidak disebabkan karena lalai, juga tidak disebabkan karena penggunaan yang diizinkan. Ya, kalau penggunaan karena lalai itu misalnya begini, misalnya dia pinjam motor, ya pinjam motor atau pinjam eh, apa namanya baju misalnya, pinjam baju, kemudian harusnya baju itu ditaruh di dalam kamar enggak, tapi dia ditaruh di kandang misalnya, kalau di kandang. Nah kemudian dirobeklah sama hewan misalnya. Nah harusnya enggak boleh ditaruh di kandang, berarti dia lalai. Ya, atau dia pinjam motor harusnya taruh di rumah tapi dia taruh di pinggir kali akhirnya nyemplung kali terus rusak gitu ya. Nah itu namanya mufarid. Mufarid itu dia lalai. Ya, kalau tadi yang istimal atau penggunaan yang diperbolehkan tadi sudah jelas. Nah, yang lalai seperti itu contohnya. Yang ketiga, ini dia tidak lalai. Ya, tidak naruh sembarangan. Motor ditaruh di dalam rumah, baju taruh di dalam kamar. Tapi juga tidak digunakan dengan apa namanya penggunaan yang diizinkan. Motornya nggak dipakai, bajunya juga nggak dipakai, belum dipakai. Ternyata dicuri orang misalnya. Ternyata dia talafnya atau rusaknya itu karena bukan karena lalai, bukan juga karena dipakai. Nah, maka yang seperti inilah yang tadi kita bahas. Apakah dia nanggung atau tidak nanggung? Maka ini dalam mazhab Syafi'i karena yadunya adalah yadu doman, maka hukum asalnya dia yatman, dia menanggung. Ini adalah mazhab Syafi'i dan juga
mazhab Hambali juga. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menanggungnya? Maka kalau di dalam eh, kitab Fathul Qarib, maka beliau menguatkan seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli, yaitu kalau seandainya dia hilang, barang itu rusak, maka dinilai, kemudian nilainya itu yang dibayarkan. Nah, tapi di dalam Mu'tamad bahwasanya sebenarnya barang itu terbagi menjadi dua. Kalau seandainya dia itu adalah barang yang misli, misli itu memiliki apa namanya, apa namanya, bisa diganti dengan yang serupa seperti yang ditimbang atau ditakar, seperti misalnya bisa dibeli yang serupa dengannya, maka itu diganti dengan benda. Tapi kalau seandainya dia bukan misli ya, atau mutakawam istilahnya, kalau dia mutakawam maka dengan qimah. Kalau seandainya dia tidak bisa diganti dengan yang semisalnya, maka dinilai harganya. Ya, itu caranya ya. Jadi caranya kalau seandainya dia misli, ya misalnya seperti eh, apa namanya, yang ditimbang ya emas misalnya atau yang lainnya, maka seperti itu diganti dengan emas yang semisal dengannya kalau bisa diganti. Tapi kalau dia mutakawam, mutakawam itu sesuatu yang tidak bisa eh, dibeli yang serupa. Ya kalau zaman dulu kitab itu mutakawam, kitab itu penulisannya beda-beda karena yang nulis beda, kemudian jadi per naskahnya itu mungkin tidak sama dengan. Jadi kalau dia beli yang serupa mungkin nggak bisa karena khotnya mungkin beda atau yang lainnya. Maka itu mutakawam. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kitab itu bisa disebut misli ya, atau bisa diganti dengan apa? Yang serupa, yang persis gitu. Tidak seperti zaman dulu. Begitu pula pakaian. Ya, mungkin bisa jadi baju itu nggak misli kalau zaman dulu mutakawam. Tapi sekarang baju bisa misli karena bisa hampir apa namanya, kedetailannya itu, kemiripannya itu bisa digantikan dengan yang serupa persis. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan tentang nafkah, tentang nafkah dari ain yang dipinjam atau benda yang dipinjam. Siapa yang menafkahi ya, atau siapa yang wajib memberikan perawatan ya kepada benda itu, maka dalam mazhab Syafi'i perawatan itu diwajibkan kepada si pemilik ya, karena an-nafaqatu tatba'ul milki. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Adapun mu'natur raddi alal musta'ir. Adapun apa namanya, beban biaya yang disebabkan karena pengembalian. Misalnya kan pinjam buku kemudian dibawa jauh gitu ya. Kemudian dia harus mengembalikan. Nah, mu'natu raddi, pengembaliannya itu ditanggung kepada siapa? Maka ditanggung oleh si peminjam tentunya. Karena kewajiban si peminjam adalah mengembalikan benda itu. Kemudian yang terakhir, kapan selesainya waktu pinjam meminjam? Nah, waktu pinjam meminjam ada dua. Yang pertama ada yang diwaktui, ya, namanya muakkad, ya, muakkatah. Kemudian mutlak, yaitu tidak diwaktui. Misalnya dia pinjam pisau, dia pinjam piring, pinjam ya, udah pinjam aja, nggak diwaktui. Tapi kalau diwaktui, saya pinjam untuk acara ini ya, nanti saya kembalikan setelah itu. Nah, itu ada waktunya. Dua-duanya boleh, ya, dan dua-duanya itu akdun jais, yaitu akad akad i'arah itu adalah akdun jais, yaitu akad jais. Maksudnya apa? Jais adalah bukan boleh, tapi maksudnya adalah kedua sisi dari si peminjam atau yang meminjami itu boleh menfasakh atau membatalkan akad kapanpun mereka mau. Itu namanya akdun jais. Nah, akdun jais itu lawannya adalah akdun lazim. Kalau akdun lazim berarti tidak boleh semena-mena salah satu membatalkan akadnya. Kemudian selesainya waktu pinjam meminjam kalau seandainya dia muakkad ya, tentunya dengan berakhirnya waktu tadi. Kemudian berikutnya adalah bikhuruji anil ahliyah. Ya, dari salah satu dari dua orang itu khuruj anil ahliyah, yaitu khuruj anil ahliyah itu dia misalnya dia meninggal, ya salah satu dari orang yang minjemin atau yang meminjam meninggal, atau dia gila, atau dia
kehilangan akal seperti itu, maka itu terputuslah sudah akad tadi. Kemudian yang kedua adalah fashu al mutaaqidaini, yaitu membatalkan, pembatalan dari dua sisi. Bisa jadi salah satu sisi saja sudah batal, baik yang meminjam ataupun yang dipinjami. Kemudian yang ketiga adalah talaful ain, atau benda itu rusak, hancur atau hilang. Maka itu mengakhiri mengakhiri pinjam meminjamnya. Adapun tadi ya, i'arah yang muaqqadah tadi, kalau belum ada akad tiga ini, ya, akad tiga yaitu ada pengembalian atau pembatalan dari salah satu sisi, atau khuruj anil ahliyah, atau fasakh, atau talaf. Ya, talaf itu eh, rusak barangnya atau hilang barangnya, maka tetap berlanjut itu akadnya. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan di bab i'arah. Ya, di dalam kitab eh, Matan Abu Syuja, ya, di dalam takliknya Syalbuqa juga cuman sebatas mentaklik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja di dalam matanya. Adapun yang saya bacakan tadi, sebagian saya simpulkan dari kitab Fathul Bari. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, Fadl. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Insya Allah. Fadl. Yang pertama, kan selama pembahasan muamalah kita sering disebut akad lazim dan akad jaiz. Ya. Nah ini sebenarnya ketika ulama menentukan, akad A ini adalah akad lazim, akad B adalah akad jaiz dan seterusnya, itu dasarnya dari mana Ustaz? Dalam artian apakah tadi seperti hadis Nabi di mana apakah ada hadis yang bilang misalnya, kalau misal akad syirkah berarti si akidahnya ini boleh fasakh kapan aja atau gimana? Itu yang pertama. Terus tadi mau masukin lagi, jadi kalau misalnya akad ariyahnya ini dia mutlak, nggak ada batas waktunya, berarti selama barangnya belum dikembalikan atau belum ditagih, dia akan senantiasa berada dalam akad tersebut ya? Ya, betul. Oh, gitu. Sama satu lagi, ini terkait syirkah. Sebelumnya kan di syirkah itu dibilang kalau syirkah abdan, Syirkah apa? Malikiyah itu membuat abdan. Abdan. Ya, betul. Ya. Gimana? Malikiyah itu bilangnya apa ya? Malikiyah itu membolehkan jika pekerjaannya sama, tapi kalau misal seandainya pekerjaannya berbeda, maka yang membolehkan hanya Abu Hanifah. Ya, betul. Tapi di syirkah wujuh, Wujuh. Ya, wajah. dibilangnya jumhurnya itu membolehkan, hanya Syafi'i yang melarang. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam pemikiran saya syirkah abdan sama syirkah wujuh ini mirip-mirip gitu, dalam artian kalau syirkah wujuh kan yang satu punya kedudukan, yang satu yang melakukan transaksi barang gitu. Sementara di syirkah abdan kan juga ada dua pihak yang melakukan pekerjaan berbeda gitu. Yang satu, kalau dulu kan contohnya misalnya yang satu yang bagian nyemen, yang satu bagian masak kusen gitu. Ini kan sebenarnya dua-duanya mirip, yang satu melakukan A, yang satu melakukan B. Tapi kenapa di sini Malikiyah itu berbeda pendapat? Nah, itu dulu Ustaz. Yang pertama tadi apa tadi? Yang akad jaiz dan lazim. Oh ya, akad jaiz dan lazim itu dilihat dari ini, dari apa betul tadi, dari apa namanya, kebolehan seseorang itu memfasih atau membatalkan akad itu, salah satu dari keduanya itu, apakah dia boleh menfasih sewaktu-waktu. Kalau dia sebenarnya begitu aja, sebenarnya nggak usah perlu istilah akad lazim, akad jaiz, pokoknya dia kalau boleh fasih sewaktu-waktu, nah itu berarti dia akad yang ringan gitu ya, maksudnya gitu. Kalau dia nggak boleh fasih berarti akad yang berat. Nah, kalau diistilahkan berarti akad jaiz dan akad lazim, cuman gitu aja sebenarnya.
klasifikasinya. Pertanyaan saya sebenarnya, ulama itu ketika bilang, oh akad syirkah ini masuknya ke akad lazim, akad jaiz, terus Ya. akad yang ini masuknya ke yang lain. Nah itu apakah berdasarkan urf atau misal ada dalil ayat atau sunnahnya atau gimana dalam artian? Kalau Itu saya berpikir itu kan seakan-akan ini tidak ada hukum, kemudian ada akad X gitu, nah baru kemudian ditentukan oleh ulama, oh ini masuknya iya. lazim, ini masuknya jaiz gitu. Kalau gini, jadi kalau seandainya basicnya itu adalah fase, berarti fasakh sendiri itu ada dalilnya. Jadi apakah boleh fasakh atau tidak boleh fasakh itu ada. Kalau seandainya boleh fasakh dalilnya ini, tidak boleh fasakh dalilnya ini. Kalau boleh fasakh berarti artinya jaiz, kalau tidak boleh fasakh artinya lazim. Nah, jadi bukan bukan juga itu disepakati ya. Bisa jadi lazim menurut Syafi'iyah, mungkin jaiz menurut yang lain gitu. Jadi itu cuma istilah aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang dalil ya berarti dalilnya itu ngikut pada syarat atau kepada apa? Bolehnya fasakh atau tidak bolehnya fasakh itu gitu. Akhirnya jadi kalau kalau memang ditentukan setelah penentuan dia boleh fasakh, akhirnya jaiz. Nah, penentuan boleh fasakh ini kan harus ada dalil tentunya. Nah, dalil bisa dari taklil, bisa dari nas, bisa dari kias dan yang lainnya. Gitu. Oh, iya, iya. Yang tiga tadi apa? Yang Yang keempat. syirkah abdan Oh, dan syirkatul. wujud. Ya, wallahu alam ya. Kalau syirkatul abdan itu pembahasan Syafi'iyah itu di goror dalam bab kerjaan kayaknya. Adapun syirkah wujuh itu kan memang dia pisah, tidak ada goror. Maksudnya eh, dia itu jenisnya beda ya. Bukan bukan pekerja ini si yang punya wajah ini bukan kerja gitu ya. Jadi yang punya wajah ini dia nggak ibaratnya dia nggak kerja. Yang kerja itu hanya satunya syarik yang satunya dia cuma punya muka aja gitu kan. Muka di sisi orang kaya, dia punya kepercayaan. Dia posisinya dia lebih tinggi tentunya kalau yang seperti itu kan. Nah, baru dia ngasih kepada syariknya untuk bekerja. Tapi kalau di syarikatul abdan itu sama-sama menggunakan tangan. Ya, maksudnya sama-sama menggunakan tangan itu berarti dia harus tidak boleh ada goror. Nah, pembagian ketika satunya ngecat sama-sama ngecat tapi tidak ada. Misalnya sama-sama ngecat ya. Satunya cat warna hitam sama warna putih, kemudian tidak ada batasan apa namanya? Batasan pekerjaan yang pasti, maka itu jatuhnya tidak ada tamasul, berarti ada goror. Cuman itu sih ininya apa namanya pandangannya. Nah, kalau Malikiyah di sini dibilangnya membolehkan syirkah wujud, ya. Ya, betul. Syirik. Nah, pertanyaan saya, bukankah syirkah wujud di sini sama seperti syirkah abdan juga, Sar? Iya, makanya Syafi'iyah nggak boleh juga. Nah, kenapa Malikiyah di syirkah abdan itu membedakan gitu maksud saya? Ah, itu Kalau wallahu alam. pekerjaannya sama dan pekerjaannya tidak sama. Wallahu alam biswa. Karena nggak tahu. Tapi ya kalau dilihat dari maknanya memang sama-sama goror sebenarnya itu. Iya kan? Kalau dilihat dari maknanya. Karena dia nggak sama. Akhirnya nggak adil juga gitu pembagiannya. Tapi itulah Malikiyah. Gitu. Mhm. Tapi kalau seandainya si syirkah abdan ini dipisah gitu, mungkin nggak memungkinkan atau tidak Sar? Dalam artian Ya eh ya kalau syirkahnya dibagi-bagi jadi antara yang ngecat dia di syirkah sendiri, yang bikin semennya gitu misalnya bukan semennya di syirkah sendiri. oh di iya kalau kalau seperti itu udah nggak ada goror berarti kan. Jadi hilang. Kalau kalau hukum ilahnya sudah hilang maka hukumnya kembali ke hukum asal. Jadi Berarti salah satu solusinya gitu, Sar. ya harus tidak boleh ada goror sama sekali. Itu pun juga kalau antum mau ketat dengan dengan atau ikut dengan pendapat bisa jadi pendapat jumhur ya kalau syarikatul abdan dengan tanpa goror itu semuanya mungkin membolehkan. Ya, ini pembahasan kemarin ya, Iya, pembahasan kemarin lagi review. review. Ya, baik. Mungkin tadi yang nggak nyambung itu adalah pembahasan kemarin masalah apa namanya? Terjemahannya apa sih itu yang paling tepat apa? Eh, Hmm. eh, kerjasama ya? Atau apa itu namanya itu? Ya, pokoknya syarikat itu seperti perserikatan, perseroan seperti itu.
Ya, yang bab kita insya Allah sudah tidak ada ya, bab Ariyah. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Ah, oh ini ada lagi ya. Watajuzul ariyatul mutlaq afan kelewat. Watajuzul ariyatul mutlaqah wa muqayyadah bimudah tadi sudah kita baca. Wahia matmunatun alal musta'iri biqimatiha yaumat talafiha. Ya, dibolehkan ariyah mutlaqah, ariyah yang mutlak ya, dan juga muqayyadah. Mutlak tadi mutlak waktunya, muqayyadah itu muqayyadah waktunya dengan mudah dengan waktu. Wahia matmunatun dia adalah ditanggung alal musta'ir oleh si peminjam sudah kita bahas dengan detail tadi ya. Matiha yauma talafiha di hari hilangnya, bukan yauma akdiha gitu ya. Di hari hilangnya atau hari rusaknya. Nah, ini berarti dia berarti apa namanya? Beliau menguatkan pendapatnya Romli ya, bahwasanya kalau barang pinjaman itu apa namanya? Langsung dinilai apapun ya apapun mau langsung dinilai terus diganti dengan kimah ya matiha langsung diganti dengan nilainya dengan harganya padahal yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian juga Khatib Asy-Syurbini menguatkan yaitu terbagi menjadi dua kalau dia itu misli diganti dengan yang semisalnya tapi kalau dia mutakawim atau mutakawam dia itu diganti matiha yauma talafiha artinya waktu di mana dia hilang. Boleh dicatat kaki nomor satu. Ah, ya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara yauma Hunainin min Sofwan bin Umayyah. Ad-Duraan ini yang saya bacakan tadi ya. Sofwan bin Umayyah ketika masih musyrik. Ad-Duraan faqala Aghusbun ya Muhammad qala la bal ariyatun matmunah. Ya, ini sudah kita bahas dengan rinci tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebentar. Ya, cukup ya insya Allah. Hasil Qarnain. Ustaz, Ketika kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.